Bismillah. Sudah? Sudah, Mas? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta amma ba'du. Ma'asyiral muslimin muslimat, hadirin hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari, salihin salihat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman yang Allah sempurnakan pada malam hari ini, sehingga Allah memudahkan langkah kita semuanya kembali menghadiri majelis ilmu yang coba kita istiqomahi bersama. Semoga ilmu yang kita pelajari malam hari ini menganugerahi kita sebuah pemahaman yang kemudian pemahaman itu memudahkan kita untuk dapat mengamalkannya menjadi amalan soleh yang dicintai dan diridhoi Allah, yang menjadikan Allah merahmati kita dan dengan rahmatnya Allah memudahkan kita masuk ke dalam surganya. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas jalan kebenaran. Mari kita lanjutkan kajian kita sampai pada bab 5 dalam kitab Riyadhus Shalihin, kitab karya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Terakhir kita membahas ayat Allah di bab kelima, bab muraqabatullah, merasa senantiasa diawasi oleh Allah. Kita sampai pada ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Surah Ghafir ayat 19. Ia mengetahui pandangan mata yang berkhianat dan ia mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati. Ya, jadi mata-mata yang berkhianat Allah tahu, bahkan apa yang tidak tampak oleh kasat mata manusia Allah tahu. Allah mengetahui bahkan yang tersembunyi dalam hatinya manusia. Kenapa bisa demikian? Karena Allah pemilik hati, Allah yang menciptakan hati dan Allah yang membolak-balikkannya. Maka Allah mengetahui apa yang tidak diketahui oleh makhluknya. Maka jika kita tahu konsep bahwa Allah itu Al-Basir, Allah itu Al-Alim, Allah itu Al-Khabir, zat yang maha melihat, zat yang maha mengetahui, zat yang maha teliti, As-Sami, zat yang maha mendengarkan semua suara yang bahkan manusia tidak bisa mendengarnya. Maka tidak ada di muka bumi Allah ini sesuatu yang tersembunyi bagi Allah, ya. Yang kita sembunyi-sembunyikan Allah tahu, yang kita tambak-tambakkan Allah tahu, semuanya Allah tahu, ya. Maka kemudian setelah membahas ayat-ayat tentang muraqabatullah, tentang bahwa Allah mengetahui apa yang Allah ketahui, semua hal Allah ketahui, maka kemudian
Imam An-Nawawi menyebutkan satu hadis yang masyhur, sering disebut hadis ini dengan istilah hadisu Jibril, hadis malaikat Jibril. Karena hadis ini ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya berinteraksi langsung dengan malaikat Jibril, ya, seakan-akan rawi yang juga menjelaskan hadis ini adalah malaikat Jibril. Maka kemudian para ulama menyebut ini dengan hadis Jibril. Nah, nanti apa relevansi hadis ini dengan judul bab nanti kita akan kemukakan. Kita baca hadisnya dulu. Hadis ini sejatinya sudah pernah kita bahas dalam pembahasan kitab Arba'in Nawawiyah, ya, dalam kitab apa? Arba'in Nawawiyah. Hanya saja mungkin pembahasannya sudah cukup lama karena ini hadis kedua dalam kitab Arba'in. Jadi kalau dihitung mungkin kita bahas hadis ini 2018 ya, 2018. Makanya yang sudah pernah dengar hadis ini hada min babil murajaah. Ini bagian dari kita murajaah ilmu, mengkaji ulang ilmu. Yang belum kenal hadis ini, maka semoga menambah kefahaman kita kepada ilmu. Dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, "Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumi." Ketika kami sedang duduk-duduk di sisi Rasulullah pada suatu hari sallallahu alaihi wasallam, idz tala'a alaina rajulun syadidu bayadis thiyab syadidu sawadis sa'a. Ya. Tiba-tiba muncullah di hadapan kami seorang laki-laki yang sangat putih pakaiannya dan sangat hitam rambutnya. La yura alaihi atharus safar. La yura alaihi atharus safar. Tidak tampak darinya tanda-tanda bekas safar, bekas perjalanan jauh. Artinya pakaiannya tidak berdebu, kulitnya tidak kusut, rambutnya tidak berantakan, tidak terlihat tanda-tanda ini seorang musafir. Wala ya'rifuhu minna ahadun. Sahabat Umar berkata, tidak ada satupun di antara kami para sahabat yang ada di Madinah itu yang mengenali orang ini. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang ini duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Lalu orang ini menyandarkan lututnya pada lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sangat dekat sekali, ya. Duduknya berlutut, ya. Duduknya menekuk atau melipat kakinya, kemudian lututnya orang ini bersandar dengan lututnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidhai. Kemudian orang ini meletakkan kedua telapak tangannya di pahanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Berhadapan, kemudian orang ini meletakkan tangannya di atas paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, kemudian orang ini berkata, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah menjawab, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah." Islam itu adalah kau bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimas shalah, dan kau mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, menunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, dan kau mengerjakan puasa Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan kau mengerjakan atau melaksanakan haji ke Baitullah jika kamu mampu, ya, jika kamu memiliki kemampuan. Kemudian orang ini berkata, kata sahabat Umar, "Shadaqta, kamu benar wahai Muhammad." Fa'ajibna lahu, kami terheran-heran dengan orang ini. Yas'aluhu wa yusaddiquhu, dia yang bertanya, dia yang membenarkan. Gitu ya. Iki sopo jane? Ini siapa ini orang ini? Ya, dia tanya kan harusnya kalau sudah dapat jawaban ya berterima kasih.
Malah orang ini tanya, dapat jawaban, malah sodakta, kamu benar ya Rasulullah, kamu benar wahai Muhammad. Faqala, kemudian orang ini bertanya lagi, fa akhbirni anil iman, beritahu aku tentang iman wahai Muhammad. Faqala, maka Rasulullah bersabda, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu kamu percaya kepada Allah, kamu percaya kepada para malaikat Allah, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan kamu percaya beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Kemudian orang ini berkata lagi, sodakta, kamu benar wahai Muhammad. Qala fa akhbirni anil ihsan. Terus dia berkata, kalau begitu kabari juga untukku, beritahu aku tentang apa itu ihsan wahai Muhammad. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihat Allah ada di hadapanmu. Fa illam takun tarahu, kalau kamu tidak mampu melihatnya, fa innahu yaraka, yakinlah bahwa Allah sedang melihatmu. Ya, ini yang nanti akan kita garis bawahi menjadi syahid, menjadi potongan inti pembahasan bab ini, ya. Kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihat Allah ada di hadapanmu. Kalau kamu tidak mampu melihat Allah ada di hadapanmu, yakinlah bahwa Allah sedang melihatmu. Ya, ini puncak dari keimanan seseorang. Ketika dia beribadah kepada Allah, membayangkan seakan-akan Allah ada di hadapannya. Kalau dia tidak mampu melihat Allah ada di hadapannya, maka dia meyakini Allah melihat setiap derap langkah kaki, setiap inci dari pergerakannya, ya. Maka kemudian setelah dijelaskan tentang ihsan, dia kejar lagi, fa akhbirni anis sa'ah, kabarkan kepadaku tentang kapan hari kiamat terjadi. Kapan hari kiamat terjadi? Kemudian Rasulullah bersabda, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, yang ditanyai tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Para sahabat tambah penasaran, ini sebenarnya siapa ini yang ditanya? Yang bertanya ini siapa sebenarnya? Kok Rasulullah sampai berkata yang ditanyai tidak lebih paham daripada yang bertanya, ya. Maka kemudian orang ini kembali mengejar, fa akhbirni an amaratiha. Kalau begitu Muhammad, kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya, tanda-tanda hari kiamat. Kemudian Rasulullah menjawab, ya, antalidal amatu rabbataha wa antaral khufatal uratal alata ri'a asyai yatatawaluna fil bunyan. Ya, tanda kiamat itu adalah, ya, jika seorang budak wanita melahirkan majikannya. Jika engkau melihat orang-orang yang tidak beralas kaki, tidak berpakaian, miskin, penggembala kambing, mereka berlomba-lomba mendirikan bangunan. Ya, sudah kejadian semua ini dua-duanya hadirin. Ya, nanti akan kita berjelas. Summan talaqa falabistu maliyan. Kemudian setelah bertanya banyak hal, orang ini pergi, intolaqa, pergi, pulang. Majelis selesai. Falabistu maliyan. Kemudian setelah beberapa saat kami tinggal di majelis itu, summa qala, Nabi SAW memanggilku, ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il, kamu tahu enggak siapa yang bertanya tadi? Maka kemudian qultu, aku berkata kepada Nabi SAW, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka kemudian Nabi SAW bersabda, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Itu tadi adalah malaikat Jibril, datang kepada kalian untuk mengajarkan beberapa persoalan agama untuk kalian. Ya, hadis ini dikeluarkan
oleh Imam Muslim dan merupakan hadis yang sahih, ya, diriwayatkan oleh sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Hadis ini mengandung banyak sekali topik dan banyak sekali faidah, hadir, ya. Sampai para ulama berlomba-lomba untuk membuat kitab khusus membahas hadis ini, hadir. Ada ratusan faidah di dalam hadis ini. Kita tidak mungkin bisa membedah satu persatu. Kita hanya akan memberikan beberapa pelajaran saja yang dikira sangat relevan dengan kehidupan kita, dan kemudian kita akan mengambil faedahnya pada poin-poin tersebut. Di antara poin yang sering diingatkan para ulama dalam hadis ini, ya, adalah hadis ini mengajarkan kepada kita satu tentang adab dalam bermajlis ilmu. Adab dalam bermajlis ilmu, yang mana pengajaran adab di majlis ilmu ini bukan hanya diajarkan oleh Rasulullah. Allah ingin ngajari kita, hamba-hambanya, datang ke majlis ilmu sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mengajari kita, hamba-hambanya, langsung mengutus malaikat Jibril untuk ngajari. Maka pelajaran yang paling penting dari hadis ini adalah bagaimana malaikat Jibril mencontohi kita. Dalam hal ini adalah umatnya Rasulullah, para sahabat ketika itu, ketika bermajlis ilmu, malaikat Jibril alaihi salatu wassalam dikirim Allah dalam bentuk manusia dan mengenakan pakaian putih bersih, hadir, dan duduk dengan sangat seksama dan sopan untuk menyimak ilmu dari Nabi Muhammad SAW yang ketika itu menjadi sumber ilmu. Para ulama mengatakan pelajaran pertama dari hadis ini adalah, ya, apa? Malaikat Jibril ngajari kita adab di majlis ilmu. Adab di majlis ilmu apa? Jangan datang ke majlis ilmu kecuali dengan pakaian terbaik. Kenapa harus dengan pakaian terbaik? Karena yang ingin kita temui adalah sesosok makhluknya Allah yang menghantar kita untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Siapa sosok ini? Ilmu. Kalau kita ingin ketemu orang-orang penting di negara ini, ketemu pejabat, ketemu wali kota, ketemu menteri, ketemu presiden, ketemu gubernur, ketemu tokoh masyarakat, kita harus menyiapkan pakaian sebaik mungkin. Celana kita setrika. Kalau tidak punya sepatu, sewa sepatu, ya. Kalau tidak ada minyak wangi, beli minyak wangi, ya. Kalau tidak ada minyak rambut, pakai minyak ya, minyak goreng, ya. Masya Allah, ya. Semua hal kita persiapkan. Kenapa? Karena kita tahu orang ini punya fadilah, orang ini punya keutamaan. Tapi keutamaannya wali kota, bupati, gubernur, presiden, itu kan keutamaan dunia, hadir, ya. Kalau hanya untuk keutamaan dunia saja kita berpenampilan begitu elegan, bagaimana kemudian sesosok mulia bernama ilmu, ya, yang kemudian juga akan menghantarkan kita untuk kebaikan dunia dan akhirat. Maka hadis ini merupakan hadis yang menjadi pijakan para ulama untuk mengedukasi umat bahwa di majlis ilmu itu harus dengan kondisi terbaik, hadir, harus dengan pakaian terbaik. Tidak hanya itu, bahkan lihatlah cara duduknya Jibril, hadir. Duduk terbaik di majlis ilmu itu tidak bersila seperti kita ini, Pak, tapi apa? Melipat kaki, hadirin, seperti tahiyat awal, hadirin. Kuat? Masya Allah, Pak Ridho langsung praktek dia. Jangan, Pak, jangan dipaksa, Pak. Ya, nanti nggak bisa berdiri, ya. Ya, artinya tidak harus melulu seperti itu, hadirin. Yang penting adalah sopan, yang penting adalah sesuai dengan adat istiadat dan tradisi, kesopanan dan nilai-nilai norma yang ada di daerah itu, ya. Kami dulu belajar dengan seorang syekh dari Mesir, bersila seperti ini, hadirin. Ini sesuatu yang tidak sopan ternyata. Ditegur saya, hadirin. Sila seperti ini.
Silanya maksudnya itu kaki, telapak kakinya kelihatan, Pak. Yang telapak kakinya kelihatan kayak gitu nggak semua. Tapi ini bukan di Mesir ya, ini di Indonesia. Boleh, Pak. Nggak usah dengan sembunyi-sembunyi ya. Ya. Saya juga kaget, loh ternyata kayak gini tidak sopan. Ternyata tidak sesuai adat. Ternyata adatnya ya memang harus seorang murid itu merunduk, seorang murid itu takzim kepada gurunya, begitu. Ya. Tapi setidaknya secara umum hadis ini pelajaran pertamanya adalah ngajari kita bagaimana adab datang ke majelis ilmu. Ya, ada seorang ulama Saudi, guru dari Syekh Utsaimin, namanya Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah. Punya kitab judulnya Hilyatul Talibil Ilmi, perhiasan penuntut ilmu. Beliau namai kitabnya Hilyatul Talibil Ilmi, isinya tentang adab-adab seorang penuntut ilmu kalau ada di majelis ilmu. Ya, beliau namai kitabnya Hilyah. Hilyah itu artinya apa? Perhiasan. Ya, kenapa? Beliau katakan karena penuntut ilmu itu datang ke majelis ilmu harus dengan perhiasan. Perhiasannya apa? Adab. Ya, karena yang ditemui bukan lagi orang yang punya keutamaan untuk kebaikan dunianya, tapi untuk kebaikan dunia akhirat. Ya. Siapa? Ilmu. Ya. Ilmu. Ya. Makanya kemudian hadis ini pelajaran pertamanya adalah pentingnya kita beradab di majelis ilmu. Kenakan pakaian terbaik. Ya, pakaian yang paling nyaman. Ya, yang bersih, yang wangi. Kenapa? Yang kita sambut ini ilmu. Ya, zat yang mengarahkan jalan untuk kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pelajaran pertama. Pelajaran keduanya, hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita tentang pentingnya kita melihat objek dakwah ketika kita mendakwahkan suatu kebaikan. Sebelum menyampaikan kebaikan, menyampaikan satu narasi nasihat, lihat dulu siapa objeknya. Objeknya simbah-simbah, yang ngisinya jangan pakai bahasa Arab, ngisinya jangan lama-lama, ngisinya harus dengan contoh-contoh sesuatu yang menarik. Objeknya anak-anak, ya ajak main, jangan banyak dalil. Anak-anak bosen banyak dalil gitu ya. Objeknya bapak-bapak, ya bicarakan sesuai dengan apa yang sedang menjadi topik pembicaraan mereka atau yang relevan dengan mereka. Ya, disesuaikan dengan objek dakwah. Sama halnya dengan Jibril ini. Jibril ketika datang di majelisnya Rasulullah SAW, Jibril diizinkan dan ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala menjelma sebagai seorang manusia. Karena objeknya siapa? Manusia. Ya. Coba kalau Jibril menunjukkan wujud aslinya hadirin, bubar majelisnya hadirin. Ya. Belum sempat salam sudah bubar, tidak ada jamaah hadirin. Ya. Maka diizinkan Allah menjelma sebagai seorang manusia. Agar apa? Agar manusia di sekelilingnya menyimak orang ini, menyimak pertanyaan-pertanyaannya, dijawab oleh Nabi SAW. Ya. Maka penting sekali hadir, menyampaikan kebaikan itu harus lihat objeknya. Ya, harus melihat objeknya. Jangan asal-asal menyampaikan materi. Ya. Kadang-kadang apa? Cara itu lebih penting daripada isi hadir. Ya, at-tariqatu ahammu minal madah. Ya. Cara itu kadang-kadang lebih penting daripada isi. Karena kalau isinya baik tapi cara penyampaiannya tidak tepat, tidak masuk hadir. Ya. Walaupun juga cara saja tidak penting. Cara itu penting, isi juga penting. Tapi cara yang baik itu akan sangat membantu untuk mendelivery isi yang akan disampaikan. Maka lihat dulu ini yang menjadi objek dakwah kita siapa? Orang belum pernah ngaji, langsung kita dalili qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah SAW. Mental hadir, mental. Ya, dakwah ini kan seni melihat, seni mendengar. Maka kita juga harus terampil memberikan teladan agar orang melihat kita.
kita juga harus tahu betul tepat menyampaikan sesuatu agar apa? Kemudian dakwah ini menjadi hidangan atau santapan yang nikmat untuk kemudian dinikmati oleh objek dakwah kita. Al-Quran kan juga demikian. Al-Quran itu ketika melarang atau mengharamkan minuman keras, gak ujuk-ujuk langsung haram hadir. Kenapa? Karena bangsa Arab ketika itu adalah penikmat khamr yang sudah berpuluh-puluh tahun, bahkan ratusan tahun, ya, udah jadi tradisi minum khamr itu. Maka cara mengharamkan khamr itu tidak langsung Rasulullah diutus tahun pertama langsung khamr haram, ya. Kalau langsung khamr haram langsung ditolak dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi step by step, tadarruj, bertahap, ya, pelan-pelan, jadi pelan-pelan. Kadang-kadang kita ingin berdakwah kepada anggota keluarga kita, ya, orang tua kita, mertua kita, istri kita, suami kita. Tidak bisa langsung dengan cara-cara instan hadirin. Kadang-kadang untuk membicarakan suatu hal itu harus kita pikir berkali-kali. Atau kadang-kadang hanya mentok kemudian hanya bisa mendoakan saja dulu, ya. Dan itu jauh lebih baik daripada kemudian kita langsung nyalah-nyalahkan, langsung mengarah-ngarahkan. Tidak bisa hadirin. Rasulullah itu dakwah 23 tahun hadirin, diusir-usir hadirin, hijrah beberapa kali sampai akhirnya Fathu Makkah di 8 Hijriyah kan. Tidak bisa langsungan, tidak bisa hadirin. Al-Quran tadi mengharamkan khamr. Untuk mengharamkan khamr Allah turunkan 4 ayat pelan-pelan, ya. Menunggu dulu sampai para sahabat ini apa? Penasaran. Sebelum penasaran, Al-Quran sudah mengedukasi dulu. Coba Anda buka surah An-Nahl ayat 67, surah 16 67. Ya. Allah Subhanahu wa taala edukasi dulu para sahabat sebelum mereka kemudian mulai mempertanyakan khamr ini gimana hukumnya. Allah katakan dalam surah An-Nahl ayat ke-67, masih edukasi umum. 67 itu belum nyentuh halal haramnya. Ya, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana. Dari buah-buahan kurma dan buah-buahan anggur kalian dapat menjadikannya sesuatu yang memabukkan, kalian juga bisa menjadikannya rizqan hasana, ya, satu rizki yang baik dalam kehidupan. Belum dijelaskan bahaya mabuk. Sampai kemudian sahabat ada yang penasaran, khamr ini kalau dalam Islam apa ya Rasulullah hukumnya? Ya, Rasulullah tidak menjawab, yang menjawab langsung langit hadirin. Yang menjawab Allah, pembuat syariat. Turun ayat berikutnya, surah Al-Baqarah 219. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas. Orang-orang bertanya kepadamu tentang hukum khamr, wahai Muhammad, kul, katakan kepada mereka, fihima ismun kabir, di dalamnya ada madorot besar, ismun kabir, ada bahaya besar, wa manafi'u linnas, dan ada manfaatnya. Khamr itu ada manfaatnya enggak? Saat itu ada. Saat itu di dunia medis, khamr itu salah satu cara untuk anestesi hadirin. Ya. Untuk apa? Bius orang biar enggak kerasa kalau dioperasi hadirin. Ya. Khamr itu juga banyak manfaat. Kalau kami dulu anak-anak pondok itu khamr itu buat enggak diminum, Pak. Tapi buat, dulu ada bahasa pondok itu ngoki, Pak. Ngoki itu benturkan tangan dengan tangan teman, deng. Itu ilmu bela dirinya Butong, Pak, ya. Jadi dibenturkan biar tangannya ini kuat. Tapi terus bengkak kan, Pak. Kalau dibenturkan satu tangan dengan tangan ini bengkak, itu diolesi ciu, Pak. Ya, jadi beli ke Jalan Ciu, beli ciu. Anak santri beli ciu, Pak, ya. Ya. Bukan untuk dicicip, tapi untuk apa? Dioleskan. Biar apa? Biar tidak terlalu sakit. Ada manfaatnya, ya. Al-Quran jelaskan ada bahaya besar dan ada manfaatnya. Tapi ayat kedua turun itu menjelaskan
wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Belum diharamkan, Pak. Belum waktunya. Dakwah juga seperti itu, Pak. Harus pelan-pelan, betul, Bu. Ya. Ngingetin suami tidak bisa langsung kola Ustadz. Ya, Ustadz tadi pagi berkata begini. Ngirimin link langsung. Nggak bisa, Pak. Bu, nggak bisa, Bu. Ya. Ngirimin ayat, ya. Baca ayat, wah ini kok sama kayak suami saya ini. Kopas, kirim ke WA-nya. Biar baca sendiri dia. Nggak bisa kayak gitu. Hanya akan menyakiti hati. Ya, kirim link, buka reels, wih sama ini dengan kasus saya, copy link, kirim ke WA suami. Nggak bisa kayak gitu, harus pelan-pelan gitu. Quran aja ngajari pelan-pelan, sampai kemudian nunggu satu kejadian. Ada kejadian apa? Ya, ada kejadian sahabat, ya, sahabat habis minum khamar. Karena khamar belum haram dia. Setelah itu dengar sayup-sayup azan maghrib, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah agak fly, Pak. Ya, sudah agak nggak sadar. Sahabat jawil-jawil, ayo maghrib. Berangkat maghrib. Semua ini dalam keadaan fly, setengah sadar. Sholat, sahabat Ali dijoroke. Dalam beberapa kitab tafsir riwayat ini disebutkan. Terus kamu imamnya, imam, Allahu Akbar, takbir. Al-Fatihah masih lancar, Pak. Ayat rakaat pertama kan Al-Fatihah, Al-Kafirun kan. Pas Al-Kafirun dibaca, Qul ya ayyuhal kafirun, masih bisa. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wala antum a'biduna ma a'budu, wala ana a'bidu ma abadtum, wala antum a'biduna ma a'bud, wala ana a'bidu ma abadtum, wala antum. Kok gak rampung-rampung gitu ya. Imamnya bingung, gak sadar, loh kok suwe iki. Al-Kafirun kan pendek. Makmumnya yang di belakang sama, ndak mampu mengingatkan karena hilang kesadaran. Sampai akhirnya sholat itu selesai, ya, tanpa mampu menyelesaikan Al-Kafirun. Selesai sholat salah-salahan. Sahabat Ali, sahabat Umar negur, "Loh, gimana tuh kamu imam kok Al-Kafirun dawuhe koyo ngono? Lah kamu makmum kok enggak ngingetkan?" Ya. Akhirnya perkara ini terangkat sampai Nabi SAW. Ya. Gara-garanya apa? Khamar. Makanya kemudian turun ayat berikutnya. Surah An-Nisa 43 tadi. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, ya, la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu dekati waktu sholat sedangkan kamu dalam keadaan apa? Sukara, mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kamu benar-benar tahu apa yang kamu ucapkan. Ya, karena nggak tahu yang diucapkan, akhirnya apa? Akhirnya nggak selesai, nggak sadar. Ya, ayat ini ternyata sebabnya memang sebab khamr, tapi kita ini kalau membaca ayat itu memang sebab diturunkannya karena perkara khusus, tapi ayat ini sejatinya bisa digunakan untuk perkara yang lainnya. Contohnya sholat tapi tidak khusyuk, kena ayat ini hadir. Sampai apa yang diomongkan nggak tahu artinya, ya. Atau kita ini sudah sholat bertahun-tahun tapi tidak pernah tahu makna tadabbur surat Al-Fatihah, tidak tahu Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi artinya tidak tahu. Ini kena ayat ini hadir. Ya. Jadi bukan hanya perkara khamr. Makanya kemudian hadirin muliakan Allah, ayat ini turun. Ya. Jadi pelarangan khamr dulu hanya ketika mendekati waktu sholat saja. Antara maghrib dan isya, ba'da maghrib tidak boleh ngombe dulu, Pak. Tapi nanti ba'da isya, monggo, silakan. Belum langsung diharamkan secara mutlak, hadirin. Sampai menunggu peristiwa, sabar betul Al-Quran ini. Ya. Kenapa? Karena biarlah para sahabat yang merasakan sendiri bagaimana madorotnya khamr ini.
Sama hadirin, dakwah itu tidak bisa sporadis hadirin, tidak bisa ujuk-ujuk. Contohi dulu dengan akhlak kita. Akhlak kita belum baik, dalilin orang. Kita sendiri belum terlalu bagus, ya kita nausiahi istri atau nausiahi suami. Ya, dakwah terbaik itu dengan keteladanan hadirin. Ya, dengan mencontohkan, menampilkan akhlak yang mulia. Sampai kemudian Al-Quran nunggu nih, momennya tunggu. Sampai ada kejadian hadirin, malam-malam Ba'da Isya kan boleh ngombe lagi. Sahabat kumpul, ya, ada Muhajirin, ada Ansor di situ, ada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas di situ. Ada sahabat yang lainnya. Sa'ad bin Abi Waqqas ini Muhajirin, duduk di sampingnya orang-orang Ansor. Kemudian sudah malam, semakin minum, semakin hilang kesadaran, mereka saling mencela satu sama satu. Apa Muhajirin ini cuma numpang hidup tok di sini? Kata Ansor. Muhajirin juga bilang, lah Ansor ini ya bantunya karena pamrih ini, ya. Padahal di depan Ansor itu aja sudah mulai ejek-ejekan. Akhirnya emosi semakin panas, kemudian amarah semakin terbakar. Akhirnya mereka kampleng-kamplengan hadirin. Iya, itu disebut dalam sejarah hadirin. Ya, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas bicarakan sahabat Ansor, dipukul duluan, pleng. Sahabat Sa'ad nggak terima, dipukul kembali. Balas-balasan. Akhirnya malam itu kelahi antara Ansor dan Muhajirin gara-gara apa? Khamar. Kemudian hal itu terangkat sampai Nabi SAW turun ayat terakhir untuk menuntaskan keharuman khamar. Surah Al-Maidah ayat 90-91. Ya. Surah Al-Maidah ayat 90-91. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Hai orang-orang beriman, ketahuilah bahwa minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatannya setan. Fajtanibuh, jauhi, kata Allah, jauhi perbuatan-perbuatan itu, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Innama yuridu syaitan ayyuqa bainakumul adawata wal baghdha fil khamri. Sesungguhnya setan hanya ingin menjadikan di antara kalian permusuhan dan kebencian karena khamr. Ayat ini menyadarkan para sahabat, ternyata memang khamr ini madharatnya besar, memecah belah persatuan, bikin sholat tidak khusyuk, ya, jadi kita kelahi sendiri. Akhirnya semenjak itu, kata Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad, para sahabat yang menyimpan khamr mahal di dalam rumahnya, ya, semuanya ditumpahkan di jalan-jalan kota Madinah. Parit-parit kota Madinah dipenuhi dengan khamr-khamrnya para sahabat ketika itu. Dan semenjak itu mereka tahu bahwa khamr itu sesuatu yang mendatangkan madharat. Menerima hadir. Kenapa? Karena dakwahnya step by step hadir. Dakwahnya tadarruj, bertahap. Ya. Maka pelajaran yang paling penting yang kedua dari hadis Jibril ini adalah bagaimana Allah ingin ngajari kita, hamba-hambanya, dengan diutuskannya Jibril dalam bentuk manusia ini, ya, memberikan satu pengajaran bahwa kalau ingin menyampaikan kebenaran itu lihat objeknya, ya, lihat objeknya dulu, diatur dulu. Sama dalam ilmu public speaking juga begitu, ya. Saya ini dosen di kampus kami, dosen materi, ya, makulnya itu public speaking, Pak. Di antara bentuk ilmu public speaking itu apa? Kalau mau ceramah, kalau mau menyampaikan satu kajian, satu materi khutbah itu, ya, harus tahu siapa yang diisi dulu. Harus cek mic dulu, harus lihat ruangannya seberapa. Ya, perlu berteriak atau cukup bicara santai, ya, perlu menyapa atau cukup satu arah, ya, itu semuanya ada dalam materi public speaking.
semata-mata agar apa? Semata-mata agar benar-benar materi itu sampai. Maka kita harus mengenal dulu objek sebelum kita menyampaikan sesuatu. Ya, dan itu adalah thariqatud dakwah yang diajarkan oleh Al-Qur'an, ya. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu perkara yang kedua. Kemudian poin yang ketiga, ya. Poin yang ketiga, hadirin yang dimuliakan Allah, dari hadis ini, ya, kita juga mengambil satu pelajaran penting, ya. Dilarangnya seseorang tampil sebelum ahli, ya. Dalam dunia ilmu itu kita tidak boleh tampil sebelum menguasai satu ilmu yang ingin kita ajarkan. Pelajaran penting ini diambil dari jawaban Nabi SAW ketika ditanya oleh laki-laki yang ternyata malaikat Jibril ini. Ketika laki-laki ini berkata, akhbirni anis sa'ah, Muhammad, kabarkan aku kapan kejadian hari kiamat, ya, kapan hari kiamat ini terjadi, ya. Kemudian Nabi tidak tahu jawabannya karena memang tidak menguasai ilmunya. Maka Nabi katakan apa? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Kalau bahasa kitanya apa? La adri, saya tidak tahu, ya. Maka dalam dunia ilmu juga sama, Pak. Dilarang keras seseorang itu berkomentar ketika dia tidak tahu ilmunya. Ya, para ulama mengatakan man tasaddara qabla awanihi tasadda li hawanihi. Barang siapa yang berbicara sebelum waktunya, dia sama saja menceleburkan diri dalam kehinaan. Ya. Al-Qur'an kan juga menyebutkan, ya, dalam surah Al-Isra ayat 36 itu, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Janganlah kamu main-main pada sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya. Karena setiap ucapan, pendengaran, hati kita semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban, gitu ya. Dan itu tradisi ilmu ternyata, Pak. Menjawab saya tidak tahu itu tradisi ilmu yang sudah diajarkan Rasulullah dari percakapannya dengan Jibril ini, ya. Maka ada seorang imam tabi'in, namanya Imam Asy-Sya'bi rahimahullahu taala. Beliau ini sering jawab la adri. Kalau ditanya jamaahnya la adri, saya tidak tahu. Padahal ini imam ulama yang besar, dikenal dalam dan luas ilmunya, ya. La adri. Ya. Kemudian seorang muridnya tanya, wahai imam, engkau ini kalau ditanya kok la adri. Apa tidak malu imam? Ilmumu kan banyak, masuk jawabannya la adri. Ya. Apa jawaban Imam Asy-Sya'bi? Imam Asy-Sya'bi menjawab, coba buka surah Al-Baqarah 31-32. Malaikat saja bilang la adri. Malaikat saja nggak malu bilang saya tidak tahu ketika Allah Subhanahu wa taala, ya, menjelaskan, ya, menanyai malaikat dengan kalimat ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Wahai malaikat, kamu kabarkan kepadaku tentang nama-nama benda-benda yang ada di muka bumi ini kalau kamu ini adalah makhluk yang tahu. Kata malaikat apa? Qalu la ilma lana. Ya Allah, kami tidak tahu ilmunya. Imam Asy-Sya'bi berkata, malaikat saja tidak malu bilang nggak tahu, masa manusia malu, ya. Jadi hadirin dimuliakan Allah, kalimat tidak tahu itu para ulama mengatakan itu setengah dari kefahaman. Ketika seorang itu berani mengatakan saya tidak tahu, wallahu a'lam bishawab, berarti dia sejatinya orang yang faham terhadap ilmu. Karena ilmu ini tidak bisa ngawur-ngawuran, tidak bisa. Apa hukumnya jualan kucing? Kayaknya halal, ya, masya Allah, ya. Kayaknya hukumnya halal, tapi sih kayaknya haram, ya. Jadi pakai kayaknya. Masalah hukum tidak boleh, halal haram tidak boleh pakai kayaknya. Mungkin
sepertinya tidak boleh hadirin. Harus pasti hukum ini, ya. Karena menyangkut surga neraka, ya. Karena menyangkut surga neraka. Makanya tidak boleh kayaknya. Ya, lebih baik kita tegas mengatakan la adri, saya tidak tahu, coba tanyakan kepada yang tahu. Ya. Oh, itu lebih selamat hadirin. Ada seorang ulama tabi'in namanya Abdurrahman bin Abi Layla. Ya. Abdurrahman bin Abi Layla ini ketemu sama 120 sahabat hadirin. Karena beliau tabi'in. Ketemu 120 sahabat. Jadi gurunya itu 120 sahabat. Jadi beliau sempat menemui 120 sahabat Nabi SAW masih hidup di zaman beliau, ya. Beliau itu mengatakan jika mereka ditanyai satu persoalan, ya, maka mereka lemparkan kepada yang lainnya. 120 ini kalau ditanya sama muridnya A, coba tanyakan ke sahabat itu. Yang orang kedua, coba tanyakan ke sahabat itu. 120 muter hadir. Pertanyaan ini muter sampai kembali ke sahabat yang pertama. Sampai kembali ke sahabat yang pertama. Pertanyaannya, karena apa? Kehati-hatian mereka terhadap ilmu, hadir. Ya. Kehati-hatian mereka kepada ilmu. Imam Malik bin Anas rahimahullah wafat 179 Hijriah. Ya, imamnya madhab Maliki, madhab yang tersebar di Afrika Utara dan di Eropa, hadir. Imam Malik itu kedatangan orang. Imam Malik itu dulu imamnya Masjid Nabawi, hadir. Imamnya Madinah. Kedatangan seorang penanya dari Irak, hadir. Jalan 1 bulan ke Madinah, bawa 40 pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh ulama di negerinya. Sampai Madinah, tanya ke Imam Malik, "Wahai Imam, saya sudah mencatat 40 pertanyaan." Dibacakan satu persatu. Imam Malik menghela nafas dan berkata, "Beri aku waktu 3 hari untuk menjawabnya." 3 hari ditunggu sama orang ini. 3 hari ketemu lagi sama Imam Malik. Sudah ada jawabannya wahai Imam, sudah. Ya, dijawab hadirin. Dari 40 pertanyaan, 36-nya dijawab wallahu a'lam. Yang dijawab cuma 4 pertanyaan hadirin. Yang lainnya apa? Wallahu a'lam, wallahu a'lam, wallahu a'lam. Masya Allah. Ya. Ya. Jadi seorang penuntut ilmu yang jujur dan baik itu harus berani berkata wallahu a'lam, harus berani berkata saya tidak tahu, ya, saya tidak tahu. Loh, ini sanadnya langsung bersambung ke Rasulullah. Ketika ditanya Jibril, Rasulullah tidak tahu, ya jawab tidak tahu. Kalau tahu dijawab, kalau tidak tahu jangan dijawab. Kasih kontak Ustadz saja. Ini saya punya kontaknya Ustadz Fulan, WA-nen dewe, tapi saya izin dulu. Ini juga ada hadirin, ya. Kalau mau nge-share nomor, izin dulu sama yang punya nomor, hadirin. Ya. Izin dulu sama yang punya nomor. Ustadz, boleh enggak saya share nomornya? Izin. Ada yang butuh jawaban segera. Boleh share. Kalau enggak boleh, ya jangan. Lewat antum saja, nanti tanyakan ke saya. Bisa hadir seperti itu, ya. Ini bukan curhat ya hadirin, ya. Ini keluhan beberapa asatidzah hadirin. Kadang-kadang ada jamaah WA itu langsung assalamualaikum, apa hukumnya ini Ustaz, ya. PP-nya kosong hadirin, tidak ada gambar orangnya, nomornya asing. Kira-kira dijawab enggak? Tidak usah dijawab lah, ya. Tidak usah dijawab, ya. Penanyanya tidak jelas hadirin, ya. Penanyanya tidak jelas. Kemudian beranggapan, wah Ustadz tidak mau jawab, sombong. Ya, kenalkan diri dulu, dapat nomornya dari siapa, ya kan, biar sanadnya bersambung hadirin. Ya. Iya dong, begitu dong, ya kan. Nah, ini hadirin muliakan Allah. Jadi jangan dipersalahkan, ya. Kalau ada WA masuk tidak kejawab, ya. Ya. Mungkin perlu kenalan dulu, ya, mengenalkan diri dulu. Kemudian ini ada sesuatu yang mendesak Ustaz, harus butuh jawaban segera. Nah, itu bagian dari adab seorang menuntut ilmu. Ya bagusnya nanyanya tidak via WA. Ya, datang di majelis ilmu atau silaturahim ke rumah, begitu ya. Jadi ada adab-adabnya. Nah, itu poin ketiga hadirin. Sudah iqomah ya, sebentar lagi.
Ya. Poin keempatnya, ya, kita belum masuk ya ke poin ini, ya. Poin keempatnya dari hadis Jibril ini yang penting juga, insya Allah kita sambung di pekan depan, ya, adalah, ya, hadis Jibril ini mengajari kita metode terbaik menasehati orang lain. Metode terbaik menasehati orang lain. Kadang-kadang kita nasihati orang itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak bisa langsung direct ke orangnya. Kenapa? Karena mungkin orang ini lebih senior daripada kita. Mungkin orang ini lebih sepuh daripada kita. Kiprahnya lebih banyak daripada kita, ya. Lebih lama ngajinya daripada kita. Tapi kita melihat kesalahan ada dalam orang ini misalnya. Yang ketika kita mau nyampaikan satu kebenaran, ya ngeper hadirin. Ngeper itu dalam artian ya, wah bergewuh lah, dia lebih senior. Tapi kita ganjel nih, wah dia melakukan satu keburukan, kesalahan yang harus diingatkan, ya. Maka salah satu metode terbaik yang diajarkan oleh Nabi kita SAW dari hadis ini adalah, ya, pura-pura bertanya kepada ahlul ilmi ketika ahlul ilmi sedang menyampaikan satu nasihat kepada orang tersebut. Di majelis ilmu, di sesi tanya jawab, tanya. Sebenarnya Anda sudah tahu hukumnya, tapi Anda bertanya dalam rangka niatnya satu menasihati orang tersebut, dua dalam rangka murojaah ilmu, ya, biar bisa ngulangi ilmu lagi, biar ilmunya lebih mantap, ya. Nah nanti biarkan sang ustadz atau biarkan ahlul ilmi yang menjelaskan hukumnya, ya. Kalau bahasa Jawanya itu napuk nyileh tangan uang gitu, ya, ya. Tapi itu lebih santun dan lebih bersahaja daripada kemudian kita sudah nasihati, kitanya malu sendiri, orangnya tidak terima. Kadang-kadang senioritas ini masih sangat berpengaruh gitu kan. Lah sama hadirin muliakan Allah. Malaikat Jibril ini datang ke Rasulullah, malaikat Jibril tahu enggak jawaban-jawaban itu? Tahu. Tapi inilah cara terbaik menasihati orang. Ada percakapan, ada tanya jawab yang kemudian orang-orang di sekitarnya mendengarkan nasihat ini dengan baik. Makanya di akhir Rasulullah mengatakan, atakum yu'allimukum dinakum. Ia datang kepada kalian, ya, untuk mengajari kalian perkara-perkara dalam agama kalian, ya. Ini pelajaran keempat. Pelajaran 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 nanti di pertemuan berikutnya, ya. Pelan-pelan ini hadis mulia, hadis yang langsung sanadnya bersambung ke malaikat Jibril, ya. Dan alhamdulillah saya punya sanad hadis ini bersambung ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Saya sampaikan ke panjenengan jamaah, semoga kita dapat berkah hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Kita akhiri dulu majelis kita dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tanggal 22 kita lanjut hadis ini, tanggal 29 kita majelis taqon insyaallah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.